Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Izin kali ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu informasi di mana ini ada usulan ke Menpan RB pengangkatan tenaga honorer jadi P3K dihapus. Langsung PNS saja. Ini luar biasa ini usulan. Ya sah-sah saja ya Bapak Ibu, sekedar usul ya ke pemerintah ya untuk teman-teman yang diangkat menjadi P3K langsung saja di PNS-kan. Mungkin ada alasan-alasan yang bisa dimengerti ya. Kenapa ada usulan seperti ini? Oke Bapak Ibu, silakan nanti disimak ya seperti apa informasinya. Jangan di skip, tonton sampai selesai. Baik Bapak Ibu, izin saya untuk membacakan beritanya Bapak Ibu. Ada usulan ke Menpan RB pengangkatan tenaga honorer jadi P3K dihapus, langsung PNS-kan saja. Begitu kira-kira usulan ya dari beberapa teman ya yang ingin menghapuskan honorer menjadi P3K ya, dan langsung saja nanti untuk diangkat menjadi PNS ya gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini menurut saya bagus juga usulannya, kan bukan tidak mungkin juga ya Bapak Ibu, karena ini memang pernah terjadi ya di tahun-tahun sebelumnya ya. Misalnya salah satu contoh di zaman Pak SBY dulu ya, ada pengangkatan apa itu namanya guru bantu. Nah, guru bantu di mana guru bantu pada saat itu statusnya sebenarnya sama dengan honorer. Mereka juga digaji, ada yang dari APBN, ada juga yang dari APBD, dan pada saat itu juga mereka diangkat ya bertahap ya untuk diangkat menjadi PNS gitu. Pada saat itu sekitar, kalau saya baca beritanya ini, ada sekitar 80 ribuan guru bantu untuk menjadi PNS pada saat itu gitu Bapak Ibu. Dan kalau tidak salah prosesnya itu selesai di tahun 2007 ya Bapak Ibu. Nah, jadi informasi yang sekarang juga ada usulan seperti ini kan bukan tidak mungkin juga ya, kalau memang pemerintah komitmen untuk pengangkatan honorer jadi P3K, kemudian itu dihilangkan, dan bisa saja ya mungkin ya kalau pemerintah ya, langsung di PNS-kan saja. Ya, izin saya untuk membacakan informasinya ya Bapak Ibu. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini dinilai tidak efektif. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dinilai tidak efektif, sehingga muncul usulan agar diangkat PNS ya ke Menpan RB yang sekarang, yaitu Ibu Rini ya Widiantini. Kemudian usulan ke Menpan RB untuk menghapus pengangkatan tenaga honorer juga ini disampaikan oleh siapa nih? Ketua ASN P3K Provinsi Riau ya, Eko Wibowo. Nah, mendesak untuk segera ditata lagi kebijakan penataan tenaga honorer yang semula diangkat P3K diubah menjadi PNS. Oke, bagus ya usulannya ini. Desakan yang disampaikan Eko ini bermula dari pengalaman pribadinya yang telah diangkat menjadi P3K. Mungkin masih banyak Eko-Eko yang lain ya yang mungkin kasusnya sama ya, serupa. Nah, menurut Eko, karir P3K ini tidak berkembang ya, meski kompetensi yang dimiliki pegawai tersebut meningkat. Eko kemudian mencontohkan pengalamannya sebagai seorang P3K yang berijazah S2 ini tidak bisa mengembangkan karir karena keterbatasan aturan gitu ya. Nah, dengan gelar S2 yang dimiliki, Eko saat ini berstatus sebagai guru ASN P3K dengan golongan 9. Nah, Eko mengatakan ia tidak bisa mendapatkan kenaikan golongan kecuali mengikuti seleksi P3K lagi. Eko juga beranggapan bahwa berkarir sebagai P3K tidak mudah ya, karena berada dalam keterbatasan aturan. Menurut dia, pemerintah masih belum memprioritaskan PNS untuk menempati jabatan struktural ketimbang P3K. Nah, kondisi ini mendesak Menteri Rini ya agar merevisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Jadi beliau juga menegaskan seharusnya pegawai yang bekerja di instansi pemerintah statusnya disamakan menjadi PNS. Nah, begitu ya bahasanya nih. Lalu terkait tenaga honorer yang sudah terlanjur ya nanti diangkat menjadi P3K, menurut Eko bisa dialihkan menjadi PNS tanpa harus mengikuti tes kembali. Nah, apalagi tenaga honorer telah mengabdi selama bertahun-tahun dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan PNS.
Tapi menurut saya nih bagus juga ya usulan ini. Kenapa tidak ya? Sah-sah saja ya untuk mengusulkan. Kalaupun nanti tanggapan pemerintah seperti apa ya, itu urusan berikutnya begitu ya Bapak Ibu. Nah, di aturan manajemen antara PNS dan P3K memang masih terdapat beberapa perbedaan saat ini ya. Nah, terjadi jomblang lah gitu. Nah, di sini manajemen PNS diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 17 ya tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Sedangkan jadi ini kan dua regulasi yang berbeda ya. Sedangkan manajemen P3K diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Jadi terdapat beberapa kebijakan ya yang tidak ada dalam manajemen P3K sehingga menjadi perbedaan mencolok antara keduanya. Jadi perbedaan kebijakan antara manajemen PNS dengan manajemen P3K. Perbedaan tersebut antara lain terkait pangkat, kemudian jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, jadi PNS memiliki jabatan dan jenjang karir berupa pangkat dan golongan yang terus berkembang setiap tahun. Seorang PNS juga dapat mengisi jabatan struktural dan fungsional sekaligus. Sedangkan P3K hanya dapat mengisi jabatan fungsional, tidak ada jabatan karir karena statusnya pegawai dengan perjanjian kerja masa yang telah ditentukan. Nah, perbedaan ini juga menyebabkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak diberikan kepada P3K. Begitu ya disampaikan oleh seorang Eko Wibowo ya, dari Riau yang mengusulkan mengusulkan status tenaga honorer yang menjadi P3K itu untuk dihapus, langsung saja di PNS kan. Begitu usulannya ya. Silahkan yang sependapat dengan usulan saudara Eko ya berkomentar lah bagaimana tanggapan Bapak Ibu ya terkait dengan usulan dari salah seorang teman kita ya P3K untuk di PNS kan. Itu saja ya yang dapat saya bagikan Bapak Ibu, informasi terkait usulan ya dari honorer jadi P3K untuk dihapus, langsung di PNS-kan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.